Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu terhadap kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sharing daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan mau berkati sharing ini ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati pula narasumber yang akan memberikan sharing pada episode kali ini ya Bapa. Biarlah apa yang akan di-sharingkan nanti ya Bapa, kami jauh lebih mengerti ya Tuhan, tentunya kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Hai Igeners, kembali lagi dengan aku Abella di Igen Talk Show. Gimana nih kabarnya? Semoga dengan keadaan sukacita ya. Nah, di Igen Talk Show kali ini kita akan mengangkat tema sesuai dengan GKI Gejayan saat ini sedang mengangkat masa penghayatan hidup berkeluarga. Jadi kita akan mengangkat tema tentang keluarga. Nah, khusus pada episode kali ini kita akan mengangkat tema
broken home. Wah. Apa tuh? Nah, mungkin banyak banget ya teman-teman yang udah mendengar istilah broken home ini itu apa, tapi pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang broken home ini. Nah, untuk lebih dalam lagi kita mengetahui broken home ini, kita akan mengundang narasumber yang pastinya gak kalah keren. Dan kita panggil aja, ini dia Kak Iren. Wow, ramai sekali ya Kak. Oke, halo Kak Iren. Hai Abel. Iya, jadi Kak Iren ini adalah calon pendeta ya dari GKI Gondomanan. Oke, gimana kabarnya Kak Iren? Kabarnya seru banget, baik karena teman-teman di sini juga kayak seru banget gitu. Oke. Atmosfernya itu ya, seneng lah, kuat gitu ya. Rame. Oke Kak, nah terima kasih ya Kak Iren udah mau hadir di Gen Talk Show kali ini. Dan pada saat ini kita akan mengangkat tema broken home nih Kak. Nah pasti ya nggak asing ya dengan istilah broken home ini. Dan sebenarnya apa sih Kak arti dari broken home itu, dan situasi seperti apa yang bisa dikatakan kalau itu tuh broken home gitu? Oh gitu ya. Kalau dari katanya sendiri kan kayak broken dan home kan. Iya. Terus kalau misalnya di bahasa Inggris deh, home kan ada dua kan yang dipakai kan, ada home, ada house. Iya. Nah kalau misalnya house itu kan lebih ke kayak tempatnya, lokasinya gitu. Sedangkan home kan lebih ke orang-orangnya, suasananya. Kalau dari istilahnya sih berarti broken home itu kan kayak situasi rumah itu yang patah gitu kan. Kalau yang aku pahami sih gitu ya Bel. Jadi kalau berdasarkan research sedikit juga dan dari pengalaman juga gitu ya. Kalau broken home itu ada yang patah atau ada yang terpisah. Entah itu kayak hubungan, misalnya orang-orang kan pahamnya kayak perceraian gitu kan. Betul. Atau bukan nggak menutup kemungkinan juga terpisahnya kayak dipanggil Tuhan gitu. Oke, itu bisa dikatakan broken home. Broken ya, home sebenarnya karena kan ada peristiwa traumatis gitu kali ya. Dan bisa jadi juga anggota keluarganya tuh lengkap, sebenarnya ada ayah, ibu, anak, tapi secara perasaan, secara batin mereka tuh terpisah gitu. Kayak orang tua terpisah dari anaknya, anaknya terpisah dari orang tuanya, dari saudaranya. Kayak, kok aku ada di rumah ini tapi kayak rasanya sendirian ya, gitu. Gitu mungkin ya kira-kira. Oke, nah kan tadi tentang apa ya, seperti suasananya gitu ya Kak, broken home itu yang suasananya terpisah, atau mungkin karena perceraian juga, atau mungkin salah satu orang tuanya dipanggil Tuhan. Nah pasti kan ada faktor-faktor nih Kak, suatu keluarga itu bisa menyebabkan broken home itu. Nah faktor-faktornya itu apa aja sih Kak? Kalau faktor-faktornya tadi selain dari definisinya ya, ada dari dipanggil Tuhan, itu ya berarti ya faktornya memang meninggal gitu kan. Tapi mungkin di sini kita bahas secara spesifik dari kayak perceraian atau enggak dari relasi yang terputus, relasi yang broken antara anggota keluarganya. Yang paling sering kutemukan biasanya itu faktornya dari relasi yang pelan-pelan jadi kayak di rumah tuh perang dingin gitu. Atau orang tuanya punya trauma-trauma juga di masa lalu yang mungkin belum diselesaikan. Dan anak-anak juga, dan gak ada, faktor utamanya tuh menurutku gak ada jembatan untuk memperbaiki relasi itu. Jadi jurangnya ya semakin besar gitu sih. Semakin besar gitu ya. Oke, dan mungkin bisa jadi kayak orang tua punya masalah yang akhirnya mengimbas gitu ya ke anak-anaknya, dan anak-anaknya merasakan, wah kok orang tuaku seperti ini gitu bisa ya. jadi juga kan kayak biasanya kayak orang tuanya berantem, relasi antara orang tua doang, tapi berantemnya di depan anak. Nah secara nggak itu. langsung anaknya juga jadi kecewa, kok papa aku kayak gituin mama aku sih kayak gitu, atau nggak sebaliknya. Karena dia melihat langsung gitu kan, dan itu keadaannya di rumah, apalagi keluarga itu adalah ya dimana kita pertama kali belajar tentang semuanya gitu kan. Bener. Oke, nah dalam situasi broken home itu pasti nggak terlepas ya dari peran orang tua tadi. Nah kira-kira langkah-langkah dari seorang orang tua ini untuk membantu anak-anaknya bisa beradaptasi di lingkungan broken home ini, kira-kira langkah-langkahnya tuh seperti apa ya Kak? Kupikir dulu ya, langkah-langkah orang tua
ambil untuk bisa beradaptasi supaya anak-anaknya menerima kenyataan gitu maksudnya. Iya. Kalau tadi definisinya terpisahnya relasi dan faktor utamanya nggak ada jurang untuk menjembatani relasi yang terputus itu, ya mau nggak mau mesti dicari tahu dulu ya penyebab utamanya. Kenapa kok situasi rumahnya jadi kayak gini? Kenapa kok relasi aku sama anak aku jadi kayak gini? Kenapa relasiku sama pasanganku kayak gitu? Atau kenapa misalnya juga penyebabnya karena anak-anaknya nih lagi rebel-rebelnya mungkin gitu ya. Kenapa kok anak aku kayak gitu sih gitu. Jadi kayak dicari tahu dulu penyebabnya apa, dan yang paling penting dijembatani. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan perang dinginnya. Harus menjembatani, harus komunikasi gitu. Kayak heart to heart sih. Sebenarnya kuncinya itu kan kayak di semua relasi kebanyakan kayak ngobrol yuk gitu. Kalau misalnya iklannya teh itu kan kayak bikin teh terus kayak ngobrol yuk gitu. Jadi mungkin itu sih tahap awal ya yang bisa diberikan sama orang tua, baik itu ke pasangannya atau ke anaknya gitu, kayak ngobrol yuk gitu. Anak kecil pun juga bisa diajak ngobrol gitu. Berarti kayak komunikasi ya langkah awalnya. Jadi mungkin juga orang tua itu ya ketika dia menjadi orang tua dia juga harus siap gitu kan. Maksudnya segala masalah yang terjadi bagaimana dia itu harus bijak gitu ya dalam permasalahan yang ada dan mau menjembatani itu dengan komunikasi yang terutama. Kan kalau biasanya orang yang istilahnya belum siap, belum matang itu kan pasti ada gengsinya gitu ya. Jadi kayak ya udah diem-diem gitu ya kayak. Nah, pastinya juga dari situasi broken home tadi kan pasti ada dampak atau efeknya gitu ya Kak. Nah, efek panjang apa sih Kak pengalaman tinggal di keluarga broken home yang dimana itu berpengaruh sekali dengan kesejahteraan psikologis dan lingkungan sosial anak-anaknya? Nah kalau misalnya bicara efek tuh sebenarnya agak riskan ya. Karena sosial ini biasanya memahami orang-orang di sekitar, memahami anak-anak broken home tuh kayak ih lo broken gitu loh, kayak pasti situasi teman-temannya ya. Pasti dijudge dulu gitu. Kayak misalnya ada satu anak gitu ya, dia klepto misalnya. Itu kan penyebabnya nggak selalu dari broken home gitu kan. Tapi teman-temannya tuh pasti kayak wajar lah dia broken home gitu loh. Semuanya jadi kepengaruhnya broken home lah. Dan salah dikit broken home lah. Bener kayak yang disalahin keluarganya. Memang keluarga tuh seberpengaruh itu, tapi yuk lihat lebih luas gitu. Kayak faktornya tuh ada lebih banyak dan lebih baik untuk nggak mencap situasi broken home itu sebagai neraka atau dosa. Kayak lihat orang tua lo pisah, lo berdosa banget gitu loh. Kayak lebih baik kita punya pemahaman yang lebih sehat tentang broken home dan lebih luas gitu. Kalau perceraian atau orang tua atau anak meninggal atau komunikasi dan relasi yang gak baik itu tuh bukan akhir dari semuanya gitu loh. Nah makanya seringkali yang jadi dampak untuk anak-anak itu mau nggak mau pasti yang pertama itu tadi ya, kayak cap sosial gitu. Kayak dia ngerokok pasti dia broken home. Siapa di sini laki-laki yang marah banget gitu? Kayak gitu kan, kayak dia nge-vape. Bener kayak semua itu dikait-kaitin cocokologi gitu. Itu sih dampaknya itu. Jadi kan insecure sendiri sama situasi rumahnya yang belum tentu situasi rumah orang itu lebih baik gitu dari aku. Kayak gitu misalnya. Itu sih faktornya jadi insecure ya. Jadi gak pede kalau ngomongin keluarga. Jadi gak pede bahkan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tuh jadi apatis sendiri gitu. Iya betul. Ya emang dia orangnya keras kepala. Emang dia orangnya lagi rebel. Emang masanya anak-anak tuh lagi nggak mau dengerin orang tua, jadi nggak mau membangun jembatan itu gitu, udah apatis duluan. Dan masih ada dampak-dampak lain yang pasti lebih detail lagi ya di hubungan, karena kan keluarga itu dari semuanya tuh dia jadi basic banget buat pembelajaran dan pertumbuhan anak-anak gitu. Iya betul banget Kak. Nah dari yang dampak-dampak tadi itu kan banyak ya, apalagi misalnya anak itu bisa jadi apa ya istilahnya pemarah, itu kan juga salah satu efeknya nggak sih Kak, karena istilahnya dia diatur nih sama orang tua yang dimana
keadaan orang tuanya juga nggak baik gitu. Bener. Terus dia merasa, aduh, gak deh, kayak ya udah istilahnya apa ya, membantah orang tua gitu ya Kak. Bener. Nah, Sorry Bel, yang aku dapetin juga insight dari apa yang kamu ngomongin itu kayak misalnya dia familiar dengan yang dia temukan di rumah, orang tua itu harusnya berantem. oke. Jadi dia sama pacarnya, cinta tuh berantem tau gak sih? Gitu. Jadi terbawa ya Kak ya? Jadi dia familiar sama apa yang dia jumpai di rumah. Oke. Gitu. Kayak Iya. kayak sayang sama orang itu bukan dengan mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan, tapi dengan diem-dieman. Iya, dengan betul. perang dingin. Waduh, pengalaman nih Kak. Gitu. Sorry. It's okay. Gitu. Jadi bahayanya mungkin juga itu ya dampaknya. Jadi kayak apa yang dia temukan di rumah, jadi itu yang familiar buat dia. jadi terbawa betul. gitu ya, Jadi Kak. template-nya tuh ternyata harusnya gini loh. Nah, itu yang dibawa keluar gitu. Mungkin itu juga kenapa orang cocokologi seringkali, padahal nggak semua hal bisa dicocokin gitu sih. Oke, iya sih Kak. Kadang tuh mungkin ya entah pengalaman, entah mungkin melihat temen juga kayak misalnya cerita gitu ya tentang pacarnya atau kayak aku kok apa ya dicuekin terus gitu, nggak pernah dikasih kabar atau segala macemnya gitu. Tapi nggak curhat. Ini mungkin Dari temen tadi iya, cerita pengalaman teman terdekat gitu. Nah, tapi dia selalu berpikir positif karena oh dia sih emang sih di keluarganya itu nggak terlalu iya, care benar, gitu. benar. Emang agak cuek, tapi sebenarnya dia peduli kok. Jadi kayak apa ya, tetap pandangannya tuh karena Bener. apa background keluarganya gitu. Karena kan ya gimana ya, karena kita tumbuh di keluarga, sifat semuanya kebiasaan itu pasti terbawa gitu ya. Entah pertemanan, ke pacar atau mungkin ya pokoknya ke lingkungan sosial itu ya kayak. Berarti broken home itu nggak selalu bikin orang menjudge dia buruk atau lebih jelek dari masyarakat. Kalau yang tadi Abel cerita, broken home juga bisa membantu orang lebih memahami kenapa dia kayak gitu dan yakin kalau dia sebenarnya nggak kayak gitu. Gitu ya. Iya betul. Karena ya sebenarnya aku juga kayak gitu sih Kak. Maksudnya melihat temen itu kadang nggak selalu langsung judge dia kenapa sih. Pasti karena aku anaknya diem ya Kak, tapi dia tuh selalu merhatiin kayaknya dia ada masalah deh di belakangnya atau kayak gimana gitu. Kayak kenapa ya dia kayak gini. Tapi nggak berusaha untuk langsung judge karena dia ini gitu. Berusaha untuk apa ya? Mengerti. Bukan mengerti gitu. Biar apa ya? Karena terkadang orang-orang seperti yang kena dampaknya seperti itu mungkin dia juga ingin mencari istilahnya perhatian dari sekitar, tapi bukan berarti mencari perhatian yang buruk sih. Bener. Karena kan di situasi keluarganya itu ya dia kurang komunikasinya atau segala macem gitu. Jadi dia mencari di luar gitu. Kan kalau boleh pilih juga anak-anak broken home nggak mau dilahirkan di keluarga yang broken home. Betul. Gitu. Karena dia dilahirkan juga kan tidak mau. Kan kadang ada orang bilang kayak gini, kan aku dilahirin juga aku nggak minta gitu sama mama. Iya. Kadang ada orang kayak gitu. Ya aku lihat di sinetron. Oh, azab. Oke. Nah nih Kak, tentunya kita sebagai anak-anak Kristen ya, anak-anak Kristus. Nah, gimana sih Kak pandangan Kristen terhadap situasi broken home itu? Oke, pandangan Kristen tentang situasi broken home. Nah, sebelum kita ke pertanyaan ini, aku tanya Abel atau teman-teman yang ada di sini deh ya. Coba sebutin satu contoh kehidupan keluarga yang ada di Alkitab. Kehidupan Keluarga yang ada di Alkitab. Apa ya? Kira-kira suami istri atau yang punya anak gitu. Mungkin yang terdekat si Yusuf sama Maria kali Yusuf ya. sama Maria, oke. Karena kan konteks broken home istilah itu sendiri pasti nggak akan ditemukan di Alkitab kan, gitu kayak. Maka Tuhan melihat keluarga ini patah gitu, karena enggak gitu ya. Oke, kalau misalnya Yusuf dan Maria, itu kan juga sebuah situasi yang nggak orang normal jumpai kan, kayak gue belum nikah sama orang ini betul. Gitu.
kayak pasti kan trauma dan kaget juga kan, gak hanya Yusuf, Maria juga kan, sampai akhirnya dia punya perjalanan spiritualitas yang panjang dan bisa bilang jadilah Tuhan kehendakmu gitu kan. Itu kan bukan perjalanan yang gampang gitu, sampai akhirnya juga cari penginapan ke sana kemari. Itu juga sebenarnya Yusuf bisa nyadar lo sih gitu. Iya bisa jadi ya kan, kayak gue gak perlu repot-repot kayak gini gak sih harusnya betul, gitu betul, kan. Itu jadi situasi dalam pandangan kekristenan sendiri yang base-nya dari Alkitab tentang broken home yang gue lihat dari misalnya contoh yang Abel sebutin, Yusuf dan Maria. Mereka kan memilih untuk gak menyerah sama keluarga mereka gitu. Yang justru jadi penguatan dari keluarga itu adalah mereka menyadari kalau hubungan ini terjalin bukan karena Maria cantik, bukan karena Yusuf ganteng. Bukan karena electricity yang kita miliki di antara kita, bukan karena kita jinx gitu, tapi karena Tuhan mau untuk kita dipertemukan dan yakin kalau Maria ini bisa sama Yusuf, Yusuf ini bisa sama Maria gitu. Jadi salah satu pandangan Kristen tentang broken home adalah bukan keluarga yang sempurna, keluarga yang memungkinkan juga ada masalah, ada selisih pendapat, tapi pandangan Kristen tentang home itu sendiri adalah ada Tuhan di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya di Alkitab seringkali dijumpai kebun anggur itu kan milik Tuhan. Nah kalau misalnya kita tarik ke situasi kita sekarang dan bulan keluarga itu kebun anggurnya Tuhan. Maka keluarga itu ya milik Tuhan. Keluarga itu bukan punya papa, bukan punyanya mama, bukan punyanya kakek nenek, bukan punyanya tradisi zaman leluhur, bukan punyanya anak juga. Keluarga itu miliknya Tuhan. Jadi bukan hanya ada anggota keluarga di dalamnya, tapi ada Tuhan. Ada Tuhan gitu. Itu pandangan Kristen tentang home dan broken home gitu. Kalau bisa dibilang istilahnya kepala keluarga sebenarnya adalah Tuhan di situ ya Kak ya. Persis. Harus ada Tuhan di situ. Nah, berbicara dengan cerita juga tadi di Alkitab. Nah, apa nih Kak ayat Alkitab yang bisa dijadikan pedoman dalam menghadapi situasi seperti ini yang bisa menguatkan orang-orang yang sedang bergumul situasi broken home seperti itu? Oke. Kalau misalnya bahas ayat Alkitab, selain ceritanya Yusuf ya yang juga broken home kan, kisahnya Yusuf kan yang dia dibenci sama keluarganya. Sama kakaknya, kakak-kakaknya. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia ganteng gitu kan, tapi karena dia paling disayang sama papanya. Itu kan juga menunjukkan ada keterpisahan relasi kan antara Yusuf dimusuhin sama kakaknya juga sama orang tuanya. Nah selain kisah itu yang bisa kita teladani juga secara spesifik, ayat Alkitab yang bisa jadi pedoman kita, khususnya buat teman-teman yang lagi bergumul ya di rumah masing-masing. Yuk dibuka Yesaya 49, kalau nggak salah ayat 14-16. Abel boleh tolong bacain. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16. Oke. Aku bacakan ya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kayak so sweet banget ya. Iya, ini kayak puisi puitis-puitis gitu deh. Itu situasinya waktu itu bangsa Israel tuh lagi jatuh-jatuhnya gitu ya, digambarin sama Yesaya, lagi di pembuangan di Babel gitu. Dan di masa itu kan seringkali orang tanya ya, Tuhan tuh aku ditinggalin ya sama Tuhan. Aku tuh sendirian ya. Tuhan kok tega sih giniin aku? Rumah aku kok kayak gini sih Tuhan? Kok aku dilahirkan di karakteristik papa yang kayak gitu, di karakteristik mama yang kayak gitu? Atau keluargaku kok kayak gitu sih, benci banget sama aku gitu. Atau latar belakang lain dan pergumulan yang lagi teman-teman hadapin yang seringkali tanya kan, Tuhan tuh ada di mana sih gitu? Kok aku sendirian? Nah, terus dijawabkan sama Tuhan. Kayak aku udah kenal kamu dari kamu masih di kandungan. Aku udah menuliskan nama kamu di telapak tangan aku gitu. Jadi kayak nama kita tuh bukan karena
mama yang pilihin aku, namaku Iren, nama kamu Abel, bukan. Tapi di balik itu semua, nama kita tuh ada di telapak tangannya Tuhan gitu. Jadi teman-teman stop insecure. Stop. Ya. Nggak usah lagi nggak pede sama situasi rumah, karena rumah yang baik itu hanya ada di iklan teh. Oke. Iklan teh. Oke. Jadi yuk pede karena kalian tuh istimewa kok. Di luar dan lebih jauh dari keluarga, situasi rumah kalian, nama kalian tuh udah diukir masing-masing di telapak tangannya Tuhan. Iya. Ya betul banget sih Kak. Nah sorry Kak, mungkin aku agak tarik ke awal lagi tadi ya. Nah tentang broken home ini kan tadi ada bisa kemungkinan tentang perceraian atau situasi yang kurang, pokoknya perpecahan gitu di rumah, dan bisa jadi tentang salah satu orang tua yang meninggal itu ya Kak. Nah entah mungkin ini relate juga dengan Abel gitu ya. Nah jujur Abel baru tahu sih kalau misalnya kehilangan salah satu orang tua itu bisa dikatakan broken home, karena kan Abel ya ditinggal sama mama dan Abel merasanya tidak broken home itu kan. Nah tapi apa sih yang jadi pembedanya gitu loh Kak? Karena kan pasti orang-orang di sini tuh bingung kayak, oh emang kayak gitu tuh broken home juga kah gitu, atau ya Oke, thank you Bel. Pertama-tama mungkin kayak pemahaman broken home itu jangan dianggap kayak, oh gue jelek banget lagi gitu ya. Jadi kayak ya itu emang situasi dan realita, dan sayangnya penyebutan yang netral itu seringkali disalahgunakan gitu ya. Jadi kita balik ke pemahaman kalau itu tuh netral gitu. Nah kenapa salah satu anggota keluarga itu bisa jadi penyebab broken home? Karena kalau dalam teori asik, soal teori gue. Teori siapa nih Kak? Kalau di teori konseling itu, meninggal itu salah satu momen hidupnya seseorang yang ditinggalkan ya. Jadi kayak itu bisa jadi kayak, kalau analoginya kayak badai, kayak storm gitu di kehidupan yang meninggal gitu. Karena kayak misalnya keluarga tuh 3 kaki gitu ya. Kalau misalnya satu meninggal kan nggak balance jadinya. Oke, iya. Pincang atau gitu. Kayak kehilangan peran yang harusnya ada. Kayak gitu. Nah itu bisa memicu situasi yang parah atau keterpisahan anggota keluarga yang lain. Kalau situasi traumatis itu ya tidak ditanggapi dengan sehat gitu. Jadi itu salah satu pemicu rusaknya relasi. Kalau misalnya yang Abel rasain justru makin deket nih, justru makin bisa curhat sama papa, makin bisa curhat sama saudara-saudara, justru itu jadi situasi yang, ini salah satu contoh broken home itu nggak selamanya membawa kejelekan, karakter yang jelek buat orang gitu. Oke. Insight yang baru. Oke, iya bener-bener juga sih Kak. Oke, nah mungkin dari teman-teman di sini juga mungkin menyimpulkannya tadinya adalah broken home itu harus selalu tentang perceraian, tentang berpisahnya orang tua. Tapi kembali lagi ya tentang artinya itu tentang suasana di rumah yang mungkin berantakan atau rusak. Nah, bagaimana kita juga cara pandangnya melihat situasi broken home itu bisa jadi kedekatan kita satu sama lain sebenarnya. Ketika kita mau mulai komunikasi tadi ya kayak menjembatani itu dengan cara ngobrol dengan baik gitu. Nah Bel, dari yang aku lihat dan pengalamanku dan cerita teman-teman yang lain yang mengalami broken home itu, bisa disimpulin kalau mereka justru punya value yang lebih besar, memandang pentingnya keluarga. Dibandingkan orang-orang yang nggak tahu ceritanya tentang broken home, nggak ngalamin atau nggak tahu dampak buruknya broken home, mereka tuh menganggap keluarga lebih sepele dibanding orang-orang yang mengalami langsung atau dengar cerita tentang itu. Jadi mereka lebih memvalue keluarga dan titik akhirnya kalau misalnya kita sama-sama berproses di dalam Tuhan, mengelola luka dan trauma itu dengan sehat, kita jadi bisa punya di kesimpulan kalau gue mungkin ngalamin ini, orang tua gue mungkin situasinya kayak gini, kakak gue mungkin kayak gitu, tapi biar itu berhenti di gue dan jangan sampai orang lain ngalamin pengalaman yang sama.
Oke, wah dalam sekali ya kayak pembicaraan tentang broken home Jadi ini. deep ya. Oke, semoga buat teman-teman di sini yang mendengarkan bisa saling lebih mengerti lagi dan bisa saling menguatkan satu sama lain yang mungkin mengerti temannya sedang kondisi seperti ini gitu. Betul. Kita bisa saling menguatkan Betul. bukan menjatuhkan gitu ya Benar. Kak. Nah oke nih Kak, ada closing statement mungkin sebelum kita akhiri ini? Oke, closing statementnya buat teman-teman yang mungkin lagi kuliah, lagi merantau, ngerti banget pasti ada masa dimana kita kangen sama rumah. Ya betul. Oh, Loh kok enggak? yuk Kangen jadikan banget itu alat buat kita proaktif dan menyelesaikan, membangun kembali relasi-relasi yang dulunya rusak. Gak apa-apa kok untuk bilang kangen sama papa, sama mama, sama saudara-saudara. Siapa tahu itu jadi jalan Tuhan untuk memperbaiki keluarga kamu, bahkan mungkin juga memperbarui diri kamu. Oke, wah, keren banget. Oke, thank you banget ya Kak Iren buat Igen Talk kali ini. Sorry. It's okay. jadi salfok ya. Kangen rumah. Oke Kak Iren, thank you Oke, banget oke. untuk Igen Talk kali ini. Thank you, Abel. Ya, dan teman-teman semuanya yang sudah menonton pada episode kali ini, thank you ya semuanya. Dan mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan Kak Iren. Oke, yuk sama-sama teman-teman kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kegiatan yang ada sore hari ini, bersyukur untuk teman-teman juga yang menyaksikannya di tempat masing-masing. Kami yakin ini bukan sebuah kebetulan, tapi juga menjadi jalan Tuhan untuk menerangi keluarga kami. Kami lebih mampu memahami dunia dan kehidupan ini lebih luas dalam perspektif iman kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah setiap pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi menjadi sarana di mana kami semakin dekat dan berpaut dalam Tuhan, bukan justru menjauhkan kami dari Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menyatakan cinta kasih-Mu bagiku, bagi keluargaku. Demi Kristus kami memohon. Amin. Oke, terima kasih untuk IGNers semua yang telah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.